Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian. Senang sekali bertemu kembali dengan jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saya Pendeta Antoni Chang. Saudaraku, sebelum kita memulai seri ketiga, tema ketika aku kehilangan, saya ingin memberikan informasi kepada saudara-saudara sekalian bahwa ketika saudara memasuki ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng. Maksudnya ketika saudara klik subscribe dan lonceng, saudaraku, ketika khotbah saya yang terbaru dirilis, saudaraku, secara otomatis di gadget saudara akan ada notifikasi otomatis, mempermudah saudara untuk ibadah dan mempermudah tim kami untuk tidak usah mengirim reminder lagi kepada saudara. Demikian informasi yang saya berikan. Baik, saudara-saudaraku, sebelum kita memulai semuanya, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan, masuk ke seri ketiga dalam tema ketika aku kehilangan. Tuhan berkati firman yang kami dengar, supaya sungguh firman itu berbicara dan mengubah hidup kami menjadi lebih berkenan kepada Engkau. Tuhan Roh Kudus bekerja di setiap hati kami. Kami siap belajar akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 139. Kitab Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Selidiki aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Satu kali lagi, selidiki aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memasuki seri ketiga, saudaraku, saya akan memberikan resume untuk seri yang pertama dan kedua, saudara-saudara sekalian. Saudara, di seri pertama, kita bahas tentang manusia pasti akan mengalami kehilangan. Poin pertama. Poin kedua, saudaraku, kita harus menerima kenyataan. Accept the reality. Poin ketiga, kita harus membedakan antara owner, pemilik dengan pengelola, saudaraku. Itu untuk seri pertama. Untuk seri kedua, saudara-saudara sekalian, untuk seri kedua kita bicara mengenai heart, mind, and suffering, saudaraku. Nah, untuk seri ketiga, kita bicara mengenai changing mind and changing heart, saudara sekalian. Kita akan bicara mengenai changing mind and changing heart. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya seri ketiga ini adalah perpanjangan daripada seri kedua. Karena saya melihat, saudara-saudara sekalian, seri kedua itu sebenarnya belum selesai, belum cukup. Masalah heart and mind adalah masalah yang serius, saudaraku. Karena heart and mind adalah sentral daripada kehidupan manusia. Maka perlu ada pembahasan lanjut di seri ketiga ini, saudara-saudara sekalian. Nah, saudaraku, hati dan pikiran dalam diri kita ini, saudaraku, unik sekali, saudaraku. Orang sering mengatakan, orang akan menjadi orang besar, manusia itu, ketika dia mampu menjadi pemenang pertempuran antara hati dan pikirannya. The winner between the battle of mind and heart, saudaraku. Karena dalam hati dan pikiran kita, saudaraku, tidak selalu sinkron, saudaraku. Tidak selalu sinkron. Dan saudara perhatikan. Saya ambil beberapa contoh supaya saudara melihat. Terkadang saudara termenung sendiri, saya tanya kenapa. Saudara jawabnya apa? Pusing saya, nggak tahu harus buat apa. Do you know apa yang terjadi, saudaraku? Itu dalam hati dan pikiran saudara itu terjadi kontradiksi, saudaraku. Saling beda pendapat sehingga membuat saudara menjadi bingung dan susah hati, saudaraku. Sebenarnya itu real life, itu yang sedang terjadi, saudaraku. Jadi hati dan pikiran manusia di dalamnya, saudaraku, itu terjadi
pertempuran yang luar biasa, saudaraku. Kadang hati ngomong A, tapi pikiran ngomong B. Kadang pikiran ngomong B, hati ngomong A, saudaraku. Puji Tuhan kalau dua-duanya A, saudaraku, begitu. Puji Tuhan kalau saling mendukung, atau juga terkadang saling bertentangan, saudaraku. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam hati dan pikiran kita, saudara-saudara sekalian. Hati dan pikiran ini harus dikendalikan, saudaraku. Kalau tidak, ia akan menjadi kuda liar yang sangat berbahaya, saudaraku. Jangan lupa, hati dan pikiran itu, saudaraku, menjadi penentu arah hidup kita sebagai manusia, saudaraku, di dalam kedagingan kita, saudaraku. Nah, saudara, saya memberikan beberapa contoh tentang hati dan pikiran manusia. Karena kalau kita tidak hati-hati, saudaraku, hati itu bisa jahat sekali, saudaraku. Pikiran pun bisa jahat sekali. Jikalau hati jahat didukung oleh pikiran, atau pikiran jahat didukung oleh hati, saudaraku, maka timbullah kejahatan itu. Manusia seperti harimau tubuh sayap, saudaraku, sangat menakutkan. Saya beri beberapa contoh tentang hati manusia, saudaraku. Kita melihat dari kitab suci, dan kita melihat yang terjadi pada zaman di mana kita hidup, saudara sekalian. Saudara pernah membaca kisah tentang Kain dan Habil? Ketika persembahan adiknya itu diperkenang Tuhan, saudaraku, hati saudaranya itu marah sekali, saudaraku. Ya, hatinya panas, saudaraku. Dia marah sekali. Kemarahan dalam hatinya didukung oleh pikiran, saudaraku, sehingga timbul rencana, saudaraku, dia membunuh adiknya. Dia ajak adiknya ke padang dan dia bunuh adik, saudaraku. Itu masalah hati, saudara. Masalah hati. Marah sekali dia, saudaraku. Marah sekali. Itu satu. Tapi, saudaraku, setelah keluar dari Taman Eden, pembunuhan pertama, pembunuhan dalam family, saudaraku. Hal itu adalah fakta hidup yang tertulis di kitab suci, saudaraku. Contoh yang kedua, saudaraku, contoh tentang Daud dan Saul, saudaraku. Ketika laskar itu mulai memuji-muji, saudaraku, mereka memuji bahwa Saul itu membunuh musuh, ribu-ribu membunuh musuh. Tapi ketika mereka sampai waktu memuji Daud, mereka mengatakan Daud membunuh musuh itu berlaksa-laksa. Maka Alkitab mencatat, maka marahlah hati Saul. Dia berikhtiar untuk membunuh Daud, saudaraku. Itu hati manusia, saudaraku. Hati manusia di dalamnya bergolak. Siapa tahu, saudaraku. Orang sering mengatakan, muka boleh sama, rambut sama hitam. Tapi dalam hati, siapa tahu, saudaraku. Lihat contoh di Alkitab, saudaraku. Nah, sekarang kita lihat contoh dalam kehidupan kita, saudaraku. Satu, ini contoh untuk anak-anak muda, saudaraku. Kita ambil contoh, saudaraku, ya. Ada seorang pemuda sedang mencari pacar untuk suatu hari menjadi istrinya, saudaraku. Ketika dia bertemu dengan seorang anak gadis, menurut pikirannya, sekarang according to his mind, anak gadis itu dari keluarga baik-baik, wajahnya juga oke, penampilannya bagus, pendidikannya oke, etika hidupnya bagus, dan juga rohani, saudaraku. Jadi, according to his mind, gadisnya sudah oke, saudaraku, menurut pikiran dia. Tapi menurut hati tidak ngomong apa-apa, saudaraku. Hati keep silent, saudaraku. Jadi, pikiran sudah bilang oke, tapi waktu hati diam, saudara jangan lanjutkan, saudaraku. Saudara jangan pacaran, saudara jangan menikah. Nanti timbul masalah, saudaraku. Karena hati dengan pikiran itu belum sinkron. You punya mind, udah bilang yes, tapi hatimu diam. Katakanlah hatimu say no. Jangan maju, saudaraku. Pada saat you maju paksakan untuk menikah, suatu hari ketika you setelah menikah, ketemu dengan wanita atau anak gadis, saudaraku, yang your heart say yes, saudaraku, bisa terjadi perceraian, saudaraku. Jadi dalam hal ini, hati-hati sekali, saudara-saudara sekalian. Atau sebaliknya, seorang anak gadis ingin menikah. Tentunya dia mencari pacar yang akan suatu hari menjadi suaminya. Waktu dia ketemu seorang pria, according to her heart, ini menurut hatinya, dia sudah jatuh cinta kepada pria itu. Berarti hatinya sudah bilang yes. Tapi pikirannya, saudaraku, menuntut anak gadis ini untuk evaluasi. Selama 3 tahun ia pacaran dengan pria ini, saudaraku, apa yang dia dapati? Pikiran menuntut hati untuk evaluasi. Orangnya tidak baik, karakternya tidak bagus, ya, dari keluarga kurang baik, tidak rohani, kehidupannya nggak bagus, malah masuk ke dunia narkoba. Itu pikiran mengajak hati untuk mempertimbangkan, saudaraku. Hati sudah bilang yes, tapi pikiran bilang, coba yuk pertimbangkan.
belum married aja sudah begini modelnya. Bagaimana setelah menikah, saudaraku? Nah, ini masalah hati dan pikiran bergerak ke situ, saudaraku. Nah, ini masalah pemuda dan anak gadis. Masalah berikutnya, saudaraku, tentang husband and wife. Ini berita sudah lama, tapi true story, saudaraku. Dan itu ada di dunia barat, saudaraku. Suami istri, mereka dari keluarga kaya raya, menikah dengan seorang wanita, saudaraku. Ketika mereka sudah menikah, hidup bersama-sama, setelah menikah, saudaraku, suatu hari suaminya tiba-tiba meninggal, saudaraku. Jadi udah menikah, 10-15 tahun, sekitar di bawah 20 tahun menikah, saudaraku. Suaminya itu tiba-tiba meninggal. Nggak ada sakitnya. Ketika dicek, nggak ada penyakit yang berbahaya, tiba-tiba meninggal. Nah, ketika dokter itu mulai teliti untuk memeriksa kenapa bisa meninggal tiba-tiba, saudaraku, akhirnya mereka sampai berkesimpulan melihat di akar rambut orang ini, saudaraku, banyak sekali warna-warna yang putih, saudaraku. Banyak sekali putih, gitu. Berarti orang ini sebenarnya keracunan. Punya selidik, saudaraku, sampai kepada sang istri. Ternyata yang membunuh suaminya itu, saudaraku, adalah sang istri. Saudara tahu bagaimana caranya? Karena dia ingin memiliki harta suaminya, dan dia tidak punya rencana untuk membunuh suaminya seketika itu mati, maka dia menggunakan cara yang lain yang sesuai dengan hati dan pikiran dia. Ini pikiran dan hati sang istri sudah akur, saudaraku, untuk melakukan kejahatan. Jadi setiap hari ketika suaminya itu minum kopi, dia taruhkan setetes racun, saudaraku. Jadi pagi 1, siang 1, minum teh, malamnya 1 tes. Jadi setiap hari seperti itu, otomatis organ tubuh akan rusak kalau kena racun, saudaraku. Ya otomatis akan mati. Saudaraku, hati bisa sejahat itu. Padahal mereka hidup sebagai suami istri, saudaraku. Lihat itu hati manusia. Jadi saudaraku, kalau besok pagi istrimu kasih kamu minum kopi, ya hati-hatilah, saudaraku. Ya, jangan bilang racun, nanti istrimu tersinggung, saudaraku. Suruh dia cicip dulu, mama cicip dulu, biar saudara minum kopinya aman, saudaraku. Ya saudara melihat, ini hati manusia loh, saudaraku. Hati manusia. Hati dan pikiran bisa jahat, bukan main. Gitu. Hati ini, saudaraku, menjadi liar kalau tak terkendali, saudaraku. Nah, ketika kita mengkaitkan masalah heart and mind itu ke dalam konteks khotbah kita, konteks tema kita, ketika aku kehilangan, saudaraku, menjadi suatu hal yang penting, maka masuklah episode seri ketiga ini, saudaraku. Begitu, saudaraku. Changing mind and heart menjadi penting, saudaraku, dalam seri ketiga ini, saudara. Kenapa? Karena ketika kita mengkaitkan masalah heart and mind dengan kehilangan, saudaraku, pada saat kita mengalami kehilangan, saudaraku, otomatis hati dan pikiran kita terluka, saudaraku. Ada luka batin, ada kekecewaan, saudaraku. Nah, ini yang harus mengalami pemulihan, bukan? Yang ada di seri kedua, saudaraku, dalam tema ketika aku kehilangan, saudara-saudara sekalian. Dan untuk memperbaharui changing mind and changing heart, tidak mudah loh, saudaraku. Tidak mudah. Karena changing mind and changing heart, saudaraku, menjadi suatu problem besar. Karena dia bukan hal yang gampang diatur, saudaraku. Nah, sekarang kita umpamakan supaya mempermudah, saudaraku. Changing mind and changing heart. Kalau mind itu kita ibaratkan pria, suami, saudaraku. Oke? Heart itu kita ibaratkan wanita, istri, saudaraku, begitu. Jadi saudara melihat sekarang, suami istri dalam kehidupan mereka, saudaraku, hati dan pikiran kita, saudaraku, sering sekali timbul contradiction, bukan? Suami istri sering beda pendapat, bukan? Demikian heart and mind, saudaraku. Jadi ketika suami istri mereka mampu harmonis dan terbina dengan baik hubungan mereka, ujung-ujungnya terjadi peneguhan dalam pernikahan mereka, langgeng, saudaraku. Demikian pun heart and mind. Kalau hati dan pikiran itu bisa harmonis, berjalan dengan baik, maka proses yang terjadi itu akan menuju kepada suatu peneguhan iman. Peneguhan iman dalam hidup, saudaraku. Nah, saudara, coba berhenti sebentar. Mungkin saudara akan berpikir, kenapa kita tidak bahas mengenai iman, saudaraku? Tentang iman itu, saudaraku, kita bahasnya sebenarnya dari seri pertama sampai seri terakhir nanti. Sebenarnya pembahasannya secara totalitas adalah tentang iman, saudaraku. Tapi ini kan tersembunyi, saudaraku. Ini tersembunyi. Iman adalah anugerah Tuhan, benar, saudaraku. Tapi proses untuk mencapai peneguhan iman dibutuhkan perjuangan manusia, saudaraku. Dibutuhkan perjuangan, saudaraku. Perjuangannya
perjuangan manusia itu adalah perjuangan untuk mengenal kebenaran Tuhan dan perjuangan dalam keberanian mengarungi kehidupan yang dialami, saudaraku. Nah, ini penting, saudaraku. Coba lihat Bapak Abraham. Ketika Tuhan mengatakan, persembahkan anakmu ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Bapak Abraham diberi Tuhan pengalaman. Pengalaman untuk mempersembahkan anaknya. Jadi ada pengalaman hidup yang harus dia arungi, saudaraku. Ada juga firman Tuhan yang harus dia pahami, saudaraku. Lihat itu. Jadi manusia itu butuh dua hal, saudaraku. Jadi proses peneguhan iman dibutuhkan perjuangan dari manusia itu sendiri, saudaraku. Kalau tidak, memang iman anugerah. Nah, kalau tidak dibutuhkan perjuangan manusia dari manusia itu sendiri, saudaraku, ya, buktinya kita melihat banyak orang Kristen level imannya beda-beda kok, saudaraku. Kalau tidak butuh perjuangan, mestinya semua harus sama levelnya. Ternyata tidak loh. Ada iman kerupuk, ada iman tahu, ada iman tempe, ada iman baja. Beda-beda, saudaraku. Ternyata di situ yang menentukan, saudaraku, anugerah Tuhan sudah diberikan. Tapi butuh perjuangan daripada manusia itu untuk mencapai peneguhan iman, saudaraku. Bagaimana iman bisa teguh? Doa aja kagak. Bagaimana iman bisa teguh, saudaraku? Pelayanan nggak pernah ada. Hanya kalau susah aja baru cari Tuhan. Tidak ada perjuangan dalam proses menuju kepada suatu kerohanian yang lebih baik. Ya nggak akan ada, saudaraku. Jadi perhatikan, saudaraku. Iman anugerah Tuhan benar. Tapi proses untuk mencapai peneguhan iman dibutuhkan perjuangan dari orang percaya itu sendiri, perjuangan ke arah kiri, perjuangan pengenalan akan firman, perjuangan ke arah kanan, yaitu perjuangan berani mengarungi pengalaman hidup yang diberikan Tuhan kepada orang percaya tersebut. Nah, ketika dikaitkan dengan when I lost, inilah seri ketiga ini, saudaraku. Nggak mudah kan menghadapi seperti itu. Saudara, di WhatsApp ya, setelah kita masuk seri 1 dan seri 2, saudaraku, banyak WhatsApp yang masuk, juga ada banyak informasi yang diberikan kepada saya. Mereka jemaat yang mendengarkan seri 1 dan seri 2, saudaraku, mereka banyak yang memberikan kesaksian. Sulit, Pak. Sulit untuk memenangkan hati dan pikiran. Susah sekali hal tersebut. Memang, saudaraku. Saudara perhatikan. Tadi hati dan pikiran kita umpamakan suami istri, saudaraku. Ketika hati dan pikiran saudaraku tidak sinkron, apa yang terjadi dalam hidup, saudaraku? Ya, pikiran kita kacau. Kadang-kadang kita ngomong kok, susah hati saya, karena pikiran tidak setuju. Suami saya juga sama, kalau sudah ribut, saudaraku, ya suaminya sudah ribut, ya nggak cocok, tidur pun udah nggak sama, mungkin juga satu udah nggak mau tinggal di rumah, begitu, saudaraku. Nggak pulang 3 bulan, ataupun udah nggak ngomong ribut 5 hari, saudaraku, karena terjadi lagi contradiction, saudaraku. Begitu, saudaraku. Hati dan pikiran itu seperti itu. Jadi, saudara sekalian, ketika pelan-pelan kita memahami bahwa hati dan pikiran yang sudah terluka oleh kehilangan kita alami, saudaraku, so how? Bagaimana caranya? Supaya hati dan pikiran kita bisa mengalami changing mind and changing heart, saudaraku. Sebenarnya, seri ketiga ini, saudaraku, tidak susah-susah amat sih memahami kuncinya. Tapi prakteknya tidak semudah yang kita pikir, saudaraku. Jadi kuncinya adalah di ayat yang kita baca. Di Mazmur 139 ayat 23 dan 24, saudaraku. Selidiki aku, ya Allah. Ujilah aku. Kenalah pikiran-pikiranku. Selidiki hatiku. Tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Tuntunlah aku jikalau pikiranku serong. Tuntunlah aku ke jalan kekal. Saudaraku, sebenarnya, jujur yuk, kalau kita disuruh untuk changing mind and changing heart, manusia tidak mampu, saudaraku. Kita memerlukan anugerah Tuhan. Nah, ketika kita memerlukan anugerah Tuhan, Tuhan berkenan memberikan anugerahnya untuk mengubah hati dan pikiran kita, tapi dibutuhkan juga tanggung jawab kita sebagai manusia, saudaraku. Maka di sini, Mazmur 139, ayat 23-24, saudaraku, memberi suatu cara kepada kita supaya kita bisa mengalami changing mind and changing heart. Yaitu, saudaraku, suatu kejujuran, suatu transparansi untuk mengakui keadaan hati kita, saudaraku. Ya, dan mengundang Tuhan untuk bekerja. Ya, biarkan Tuhan melakukan baginya Tuhan, kita melakukan baginya kita. Maka saudara, kita ngomong apa? Selidikilah, ujilah, lihatlah, tuntunlah aku, Tuhan. Berarti kita membuka diri kita dalam bentuk open system. Tuhan, nah ini tanggung jawab kita adalah membuka hati.
That is our responsibility, supaya anugerah itu bekerja. Roh Tuhan itu mengubah hati, saudaraku. Open system. Nah, ketika kita bisa open system, akan terjadi perubahan, saudaraku. Tapi masalahnya, tidak semua manusia begitu, saudaraku. Ini perlu besar. Lebih banyak manusia itu close system, saudaraku. Tertutup dia. Ketika dia mengalami kehilangan dalam bentuk apapun, saudaraku ya. Yang kita bahas di seri 1 dan seri 2, saudaraku. Kehilangan anak, suami, istri, pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan kesempatan kerja, kehilangan keuangan, apapun bentuk kehilangan, saudaraku, kecenderungan manusia yang sudah terluka itu, saudaraku, ya, dia itu mengurung diri, saudaraku. Lebih baik tidak kasih tahu siapa-siapa. Orang lain tidak tahu jauh lebih baik, saudaraku. Dia lebih baik dia dekam untuk diri sendiri. Nah, kalau untuk diri sendiri pun dia sudah tertutup, saudaraku, bagaimana bisa open system kepada Tuhan? Ini permasalahan yang dihadapi oleh manusia, saudaraku. Nah, kalau sampai di sisi, saudaraku, muncul dua hal dalam hidup kita sebagai orang percaya. Satu, jikalau kita close system, saudaraku, kita tertutup, saudaraku, tidak ada tuntunan. Bagaimana Tuhan mau selidiki? Kita tidak membuka pintu hati kita, saudaraku. Jadi ketika kita close system, maka sebenarnya kita tidak akan mengalami changing mind and changing heart. Dan kita tidak akan mengalami proses peneguhan iman, saudaraku. Tapi tetap diberkati. Ya begitu aja hidupnya. Dengan pengalaman yang Tuhan berikan kepada kita nggak dapat apa-apa, saudaraku. Hanya dapat air mata dan kesedihan hidup. Dan di situ terjadi, saudaraku, karena tertutup, maka selama-lamanya akan seperti itu. Bahaya, saudaraku. Dan kita perlu catat satu hal, jebat dengerin baik-baik. Ketika orang yang close system, saudaraku, udah lama sekali hidup seperti itu, saudaraku, udah lama sekali di dalam kepedihan itu, saudaraku, bukan lagi itu menjadi suatu penyakit dalam hidupnya, malah dia sudah enjoy dalam kepedihan itu sudah tidak bisa ditolong, saudaraku. Dia akan tenggelam terus-menerus. Diberkati Tuhan, tapi tidak mengalami perubahan apa-apa. Itu jenis orang Kristen yang sudah begitu, dia nggak bisa buat apa-apa lagi. Tapi jikalau kita open system, saudaraku, kita terbuka kepada Tuhan, selidiki aku, lihat aku, tuntun aku, Tuhan, ke jalan yang kekal. Berarti kita open system untuk diselidiki oleh Tuhan. Nah, ketika kita open system, saudaraku, maka hati dan pikiran kita mulai bekerja, saudaraku. Mulai mencocokkan. Kalau hati ngomong gitu, pikiran berpikir seperti ini, mulai mencari cocoknya. Karena dipimpin oleh Tuhan. Ada roh Tuhan yang memimpin, saudaraku. Perlu dicatat satu lagi. Jikalau hati setuju, pikiran tidak, saudaraku, tidak terjadi proses peneguhan iman, saudaraku. Jikalau pikiran setuju, hati tidak setuju, juga tidak terjadi proses peneguhan iman, saudaraku. Harus dua-duanya harmonis. Maka perlu ada changing mind and changing heart, saudaraku. Jika itu terjadi dalam hidup kita, hati dan pikiran kita berubah, saudaraku, maka yang seri ke-1 dan seri kedua, khusus seri kedua itu muncul apa yang kita sampaikan, saudaraku. Jadi pengalaman yang kita hadapi itu, saudaraku, telah berubah menjadi, istilah ingat, saudaraku, kerang mutiara. Akar pahit dalam diri kita sudah tidak menjadi racun, walaupun kenangannya ada. Seri kedua, saudaraku, tapi sudah menjadi madu bagi diri sendiri dan bagi orang lain, saudaraku. Karena kita mengalami changing mind and changing heart, saudara sekalian. Ini yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh setiap kita, saudaraku. Suatu tanggung jawab dalam diri kita, anugerah tiba kepada kita open system. Tanggung jawab kita menjalankan bagian kita. Bapak Abraham juga begitu, saudaraku. Bapak Abraham mengalami proses peneguhan iman, dia butuh pengenalan akan firman dan juga perjuangan di dalam menjalani pengalaman hidup dia, saudaraku. Kan dua hal itu terjadi. Ya Tuhan, begitu kan, saudaraku? Dia mentaati, memperjuangkan, mengenal akan kebenaran itu. Nah, dia jalani. Tanggung jawab dia, saudara, apa? Tanggung jawab dia membawa anak dia ke Bukit Moriah, saudaraku. Jadi dua hal itu harus terjadi. Masalah hati dan pikiran Abraham sudah bersatu untuk taat akan firman. Terjadi proses peneguhan iman. Itu yang terjadi sebenarnya dalam hidup kita, saudaraku. Coba kita pikir pelan-pelan, saudaraku. Kalau penjelasannya sudah sampai seperti itu, saudaraku, kita kena semua, saudaraku. Kita kena semua. Kalau saya boleh bertanya, di antara kita mendengar firman hari ini, saudaraku, sudah berapa lama saudara tenggelam dalam kesedihan, kehilangan, saudaraku? Bisa saja saudara berkata, baru sehari, Pak, kemarin saya alami. Atau baru 3 hari lalu, Pak.
2 minggu lalu, Pak. Sebulan yang lalu, Pak. Saya kehilangan. 3 bulan yang lalu. Setahun yang lalu. Udah 5 tahun yang lalu, Pak. Saya masih sedih. Mungkin ada yang 10 tahun lalu, Pak, dan sekarang masih perih. Pertanyaan saya, how long you akan bertahan seperti itu? Buat apa? Sudah 10 tahun saudara mengalami seperti itu. Tidak terjadi changing mind and changing heart. So what is life for? Jadi Yesus buat kita apa, saudaraku, kegunaannya, saudaraku? Kalau kita hidup terkurung dalam keterpurukan, kepedihan kita itu tahun menahun, saudaraku, tidak menolong kita jadi siapa-siapa, loh, saudara. Saudara perhatikan pelan-pelan. Saya bukan orang yang tidak mengalami kehilangan, saudaraku. Saya sama dengan saudara mengalami banyak hal kehilangan dalam hidup saya, saudaraku. Belakangan ini, saudara kalau mendengar sharing saya, nanti akan muncul khotbah seri yang berikutnya, saudaraku, yaitu 3 fase kesaksian pendeta Anthony Chang, saudaraku. Kalau saudara mendengar kesaksian saya untuk baru-baru ini, saya mengalami kehilangan, saudaraku. 3 Maret 2020, saya mengalami pendarahan mata. Karena saya diabetes udah 25 tahun. Ketika dicek matanya, saudaraku, mata kanannya, saudaraku, retinanya sudah lepas. Mata kanan saya ini sudah kehilangan penglihatan. Kata jelas, saudaraku, sudah buta. Tinggal mata kiri yang mengalami pendarahan, saudaraku. Nah, setelah di laser, saudara sekalian, sekarang mata kiri kabur. Jadi ketika aku melihat Alkitab, melihat handphone, saya harus pakai kaca pembesar, saudaraku. Sekarang kabur. Saya mengalami kehilangan, saudaraku. Tapi I must go on. Life must go on, saudaraku. Tidak terbenam, menjadi sedih, nggak tahu harus buat apa. Life must go on, saudaraku. Kita harus lanjutkan hidup ini. Saya nggak tahu, saudara, siapa waktu saudara mendengar khotbah seperti ini, saudaraku. Mungkin sekarang saudara dalam posisi lagi bawa mobil on the way home, saudara putar, saudara buka ibadah ini sambil dengar sambil bawa mobil. Atau saudara lagi menjaga anakmu yang kecil, beres-beresin sambil itu YouTube dibunyikan, saudara dengar ibadah ini. Atau saudara sambil tidur-tiduran di kamar sendiri, terkurung oleh masalah yang pelik sekali, sambil mendengar khotbah ini. Atau saudara di ruangan rumah, di TV yang besar, sekeluarga lagi mendengar khotbah ini. Hatimu menangis ketika mendengar khotbah ini. Karena sangat pas seperti panah sedang menancap di jantungmu, saudaraku. Karena problemmu adalah ini. Mungkin saudara akan berkata, loh, Pak, kalau yang satu ini susah sekali, masalah heart and mind. Seperti benang kusut, Pak. Seperti lingkaran setan, Pak. Menjerat hidup saya itu. Saya sampai tidak bisa apa-apa. Nothing I can do, Pak. Saya sebenarnya tak berdaya. Tiap hari saya dijerat oleh hal seperti itu. Dengarkan khotbah ini baik-baik, saudaraku. Tuhan mau melepaskan kamu dari hal seperti itu. Asal engkau open system dan menjalankan tanggung jawabmu, saudaraku. Perjuanganmu untuk mengenal kebenaran dan perjuanganmu, saudaraku, untuk mengarungi pengalaman hidup tentang kehilangan itu, saudaraku. Maka proses peneguhan iman akan terjadi dalam hidup saudara. Coba perhatikan pelan-pelan. Satu persatu, saudaraku. Khotbah ini simple, tapi memerlukan suatu keberanian, saudaraku. Keberanian menjalaninya. Keberanian untuk mengarungi. Hanya ada 2 pilihan dalam hidup ini, saudaraku. Pilihan pertama, close system. You akan hidup terkurung, nggak pernah ada pemulihan lagi. Nggak pernah ada akan kebangun rohani, saudaraku. Nggak ada. Terus makin lama, become the worst and the worst hidup ini. Atau you mau open system. Kamu melihat hidup yang baru, yang Tuhan kasih. Sekalipun banyak kehilangan, kamu tetap menjadi berkat bagi hidupmu, bisa tetap menjadi berkat bagi orang lain. Hidupmu tetap bersinar, saudaraku. Di tengah semua kemelut yang kamu hadapi, di semua hal yang kamu hadapi, tetap bersinar, istilah kita, jadi mutiaranya Tuhan, saudaraku. Sadarkah engkau akan hal ini? Mengertikah engkau, saudara-saudaraku? Saya nggak tahu engkau siapa hari ini. Mungkin saat ini di tempatmu itu malam, atau pagi, atau siang, saudaraku. Tapi waktu kau dengar firman ini, you know, itu artinya Tuhan sedang bicara kepada engkau. Tuhan ingin mengubah engkau. Tuhan ingin mengetuk hatimu. Dibutuhkan tanggung jawabmu untuk memperjuangkan
untuk merelakan open system itu supaya let God do his part, saudaraku. Coba saudara lihat diri saudara sendiri. Seri ketiga ini menjadi penting. Seri pertama adalah suatu revival. Seri kedua adalah suatu pendalaman, follow up kepada Quran kita. Seri ketiga muncul lagi revival untuk terus diteguhkan, saudaraku. Ya, perhatikan baik-baik, saudaraku. Mungkin setelah dengar khotbah ini, saudaraku, jemaat yang mendengar itu banyak sekali, saudaraku. Di banyak kota di Indonesia, juga di banyak kota di negara lain, saudaraku. Siapa tahu, waktu khotbah hari ini, kau adalah seorang janda yang kehilangan suami, kau tak terima hidup. Mungkin seorang duda yang menyesali hidup, saudaraku, ya, karena kamu kehilangan. Tahu kau seorang pemuda yang terkurung, gak bisa terima kenyataan, karena dari kecil kamu sudah yatim piatu, gak pernah merasakan apa namanya cinta kasih papa mama itu. Atau engkau seorang anak gadis yang patah hati, ditinggalkan, dikecewakan, dihina, dikhianati, rasa keterhilangan itu membuat engkau merasa gak ada artinya hidup ini. Dengar khotbah ini baik-baik, saudaraku. Atau engkau kecewa karena engkau miskin, kau tidak sukses, kau kecewa karena badanmu makin lama makin banyak yang sakit. Kau kecewa karena keluargamu walaupun kamu menikah, kau tak pernah mengalami apa itu kebahagiaan. Justru hati dan pikiranmu menjadi susah sekali dalam pernikahan yang kamu arungi. Dengar khotbah di baik-baik, saudaraku. Tuhan sayang kau. Tuhan ingin kau mendengar. Tuhan ingin engkau membuka hati, open system. Selidiki aku, Tuhan. Uji aku. Lihat aku. Kenal hatiku. Selidiki pikiranku, tuntun aku, Tuhan. Kita perlu dituntun. You see Kain dan Habil, Tuhan ingin tuntun dia nggak mau, saudaraku. Waktu hatinya marah, Tuhan sudah tegur dia. Kenapa hatimu marah? Kenapa hatimu panas? Gitu. Dosa sudah mengintip depan pintu, Tuhan sudah mau tuntun dia. Tuhan kasih warning, dia nggak mau hati dan pikirannya dituntun Tuhan. Dia close system, maka dia bunuh adiknya, saudaraku. Itulah hidup, saudaraku. Saudara perhatikan, Daud dengan Saul beda lagi. Ketika ada satu kesempatan Daud itu bisa membunuh Saul, dia tidak lakukan. Dia open system, mau dituntun Tuhan untuk tidak melakukan kejahatan. Hati dan pikirannya mau dituntun Tuhan untuk untuk tidak melakukan kejahatan, saudaraku. Bagaimana dengan kita? Perhatikan hidupmu, saudaraku. Perhatikan dengan baik. Mari kita tunduk kepala, kita doa sebentar. Saudara-saudara sekalian, perhatikan dirimu sendiri. Gak usah perhatikan orang lain hari ini. Lihat ke dalam hatimu yang paling dalam. Telusuri pikiranmu yang paling dalam, saudaraku. Dan berkata-katalah kepada Tuhan. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu saja keadaanmu sekarang, saudaraku. Kau boleh pilih open system atau close system, saudaraku. Tuhan hari ini melihat hatimu, melihat pikiranmu. Kalau engkau ngomong sama Tuhan, aku tenggelam sudah begitu lama. Aku mau open, Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja dalam hatimu, saudaraku. Biar engkau dituntun untuk terjadi perubahan hati dan pikiran. Supaya terjadi proses peneguhan iman. Kalau engkau merasa tidak berdaya sama sekali, nggak tahu harus buat apa, kau doa. Nanti aku sebagai hamba Tuhan akan mendoakan engkau, saudaraku. Tenang sejenak, lihat dirimu masing-masing. Tuhan, inilah kami. Setiap kami yang tertunduk hari ini di hadapan-Mu. Kami hanya terdiri darah dan daging, Tuhan. Hati dan pikiran yang sering sekali kacau balau. Sering sekali tidak pernah akur. Hati dan pikirannya seperti suami istri yang sering ribut. Tuhan, tolong kami. Selidiki hati kami, kenali pikiran kami, dan kami minta tuntun kami, Tuhan. Tuntun kami, Tuhan, ke jalan yang Engkau kehendaki, ke jalan yang kekal, supaya kami mengalami perubahan hidup sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan Yesus dimanapun mereka berada, baik mereka di tempat kerja, di rumah, di kamar mereka, atau di tempat
tempat yang lain, saudaraku. Baik jemaat yang hari ini, pagi hari, siang atau malam hari di tempat mereka teduh, saudaraku, tangan Tuhan menyertai. Hamba berdoa, Tuhan meletakkan tangan Tuhan di atas kepala mereka, supaya pikiran mereka mengalami changing mind. Tangan Tuhan meletakkan di dada mereka, supaya mereka mengalami changing heart, supaya mereka hidup dalam open system, berubah menjadi mutiaranya Tuhan, hidup diperkenan Tuhan, menjadi mercusuar, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Perkenankan kami berdoa untuk ini Tuhan. Mampukan kami mengerti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Biar firman hari ini sungguh boleh membawa kami kepada suatu kemenangan iman yang kami tahu membuat kami menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.